Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arfi, alamat Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali. Saya akan melaksanakan PPL pada siklus 2 ini menggunakan model problem based learning pada mata pelajaran kimia materi laju reaksi kelas 11 SMA Al-Hamzar Tembang Putih. Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton video berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya? Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, marilah kita berdoa. Dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita cek dulu kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Tidak. Semua hadir ya? Ya. Alhamdulillah. Memang rajin-rajin ini kelas 11B ini. Ini tanggal sekian. Baik. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang laju apa? Laju reaksi. Nah, laju reaksi. Nah, sebelum kita lanjut untuk memahami tentang laju reaksi, maka di sini kita akan mengetahui dulu supaya apa yang kita pelajari terarah. Jadi ada tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang laju reaksi, yaitu tujuannya yaitu apa? Memahami konsep dasar laju reaksi, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Itu tujuan secara umum. Nah, sekarang indikator untuk ketercapaian dari tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, nanti kalian dapat menjelaskan beberapa reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berlangsung cepat dan lambat. Kemudian yang kedua, nanti kalian dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu, seperti konsentrasi, kemudian suhu, luas permukaan, dan katalis. Dan yang terakhir, yaitu kalian mampu memahami penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti setelah kita mempelajari ini, kita bisa menerapkan atau memahami penerapannya, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Laju reaksi itu seperti apa sih, bagaimana sih, di mana terjadinya, dan apa manfaatnya, begitu ya. Pak Guru kasih apersepsi dulu. Nah, untuk tentang laju reaksi, apersepsinya yaitu, pernahkah kalian membuat minuman manis? Iya, misalnya menggunakan gula. Kemudian kita pasti pernah ya. Nah, kemudian yang kita gunakan apa? Air panas agar lebih cepat larut. Kenapa? Why? Mengapa? Nah, begitu ya. Kenapa? Jadi untuk menjawab semua ini, nanti kita akan mempelajari tentang laju reaksi tersebut. Nah, kita lanjut. Nah, sebelum itu Pak Guru menyarankan kalian untuk duduk berkelompok masing-masing. Karena sudah dibagikan kelompoknya tadi sama ketua kelas, jadi silakan duduk secara kelompok berdasarkan kelompok yang sudah dibuat. Silakan.
Baik, kalau sudah duduk berkelompok masing-masing, sekarang nanti Pak Guru kasihkan ini LKPD ya. Nah, nanti LKPD ini kalian diskusikan di masing-masing kelompok. Nah, untuk permasalahannya nanti kalian bisa tonton di video berikut. Nah, setelah kalian menonton baru kalian tahu apa permasalahannya ya. Silakan tonton video berikut. Musim panen harapannya ya ada pengaruh sendiri mencapai 5 sampai 6 ribu rupiah per kilogram dari petani. Namun demikian, karena terkena imbas dari musim hujan yang berkepanjangan, petani mengalami kerugian hingga 50% saat panen. Musida Kamil, Permoni TV melaporkan. Video tentang apa tadi? Buah naga. Buah naga kenapa? Membusuk ya. Ya, membusuk. Nah, ini buah naga lagi membusuk. Ini lagi gagal panen tadi. Oke, setelah kalian menonton video tadi, seperti apa yang disampaikan di video tadi, biasanya kalau buah itu kan kita simpen di luar ruangan sama ada yang kita simpen di dalam kulkas. Nah, pertanyaannya, mengapa yang diletakkan di udara terbuka itu lebih cepat membusuk daripada di kulkas? Nah, pasti itu pertanyaan pertama yang muncul di otak kalian setelah menonton video ini ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu nanti ada beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi kalian diskusikan pada masing-masing kelompok untuk mencari jawaban yang ada permasalahan yang ada di LKPD. Jadi silakan kalian boleh buka Google, buka buku, buka LKS pokoknya literatur berbagai macam tempat kalian mencari jawaban masing-masing. Silakan kalian jawab yang ada di LKPD. Nanti ini kan setelah kalian nonton video tadi ada permasalahan, jadi silakan pertanyaan-pertanyaan yang di sana dijawab dari kajian literatur. Nah, yang ada di bukunya maupun di LKS-nya ya. Nanti kalian selesai kalian itu nanti kalian persentase. Jadi ada yang jadi moderator, notulen, penyaji, semua harus aktif ya. Setelah kalian selesai menjawab, nanti itu didiskusikan lagi dulu sama temannya. Kalau sudah fix, baru nanti di akhir pembelajaran kita presentasi. Udah persiapkan moderator, notulen, udah ya sama penyaji ya. Jadi semua harus aktif ya, semua harus menyajikan nanti. Ada permasalahan? Nggak ada. Berarti tinggal kalian jawab menggunakan kajian literaturnya nanti ya. Jadi cari jawabannya lewat kajian literatur, dibaca dulu. Nah, nanti kalau sudah selesai diskusi baru kalian presentasikan. Paham? Biarkan. Oke. Jawab di sana karena nanti itu yang kamu presentasikan. Semua harus presentasi. Jadi nanti kalian itu harus pertanggungjawabkan perbuatannya. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Hah? Jangan takut salah. Di sini kita proses
belajar. Jadi tidak ada kata orang salah. Jangan takut salah. Kalau kita pengen maju, pengen sukses, jangan pernah merasa takut salah. Kalau kita takut salah, ya kita tidak akan pernah berkembang. Karena di sini kita proses belajar. Oke? Ya. Terus Ini tulisan itu kan paham. waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya? Nah, masing-masing kelompok cepat selesaikan tugasnya. Karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Nah, sekarang masing-masing kelompok persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Nah, silakan kelompok 1 maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laju reaksi dengan materi faktor konsentrasi. Baiklah, di samping saya ini ada teman-teman kami yang akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami bahas tadi. Kandungan yang terdapat dalam pemutih pakaian mengandung merkuri. Merkuri dalam tubuh bersifat racun dan akan sangat berbahaya bagi kesehatan fungsi organ. Senyawa aktif apa yang berperan untuk memutihkan pakaian, yaitu natrium hipoklorit. Selain senyawa aktif tersebut, ada juga larutan H2O yang berperan sebagai bahan baku pemutih pakaian. Namun, larutan ini memiliki sifat berbahaya. Sifat bahaya apa yang dimiliki oleh larutan H2O? Yaitu sifat hidrogen peroksida yang terhirup terlalu banyak menyebabkan iritasi saluran pernafasan, batuk, sesak nafas, hingga pembengkakan paru-paru. Larutan H2O juga digunakan dalam laboratorium kimia untuk percobaan. Di manakah larutan H2O sebagai disimpan? Biasanya disimpan dengan zat stabil dalam larutan asam lemah dalam botol berwarna gelap. Baiklah, dari penjelasan yang telah disampaikan oleh saudari kami, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana jika H2O2 disimpan dengan botol dari logam seperti besi? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi, larutan H2O2 tidak bisa disimpan dalam logam seperti besi karena bersifat reaktif. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan.
Di sini saya Usmediani selaku moderator bersama rekan-rekan saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang laju reaksi dan permasalahan pembusukan buah. Mengapa buah yang diletakkan di udara yang terbuka lebih cepat membusuk daripada disimpan dalam kulkas? Karena buah yang diletakkan di ruangan yang terbuka langsung dapat bereaksi dengan udara yang mempercepat pertumbuhan organisme bakteri. Buah yang diletakkan di udara terbuka lebih cepat atau lebih lambat membusuk. Apabila buah-buahan diletakkan di udara terbuka atau di lingkungan yang panas, maka buah-buahan akan lebih cepat membusuk. Namun saat buah diletakkan pada suhu rendah, reaksi pembusukan lebih lambat. Dari penjelasan teman saya tadi, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mahfud ingin bertanya, bagaimana jika buah sudah dikupas dan diletakkan di luar dengan terbuka? Apa yang akan terjadi? Buah yang sudah dikupas dibiarkan di udara akan mengalami oksidasi enzim, yaitu reaksi antara zat kimia dalam buah dan oksigen di udara. Ya, sudah jelas. Dan sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Baik, dari hasil pemaparan masing-masing kelompok setelah presentasi tadi, ada beberapa ya yang sesuai dan yang tidak sesuai. Jadi nanti kita evaluasi di masing-masing kelompok. Nah, kita analisis hasil dari diskusi masing-masing kelompok setelah kalian presentasikan tadi. Nah, seperti tadi pembusukan buah. Nah, itu kan dalam laju reaksi terjadinya pembusukan buah itu dipengaruhi oleh suhu. Ya, kalau kita taruh di luar ruangan, maka akan lebih cepat membusuk. Tapi kalau kita taruh di dalam kulkas, ya akan lebih awet. Jadi nanti penerapannya tentang laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari sama seperti tadi untuk buah. Supaya buah tidak cepat busuk, kita taruh di kulkas. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kan tadi suhu, kemudian gas permukaan. Silakan itu diperbaiki di LKPD-nya masing-masing. Nah, jadi seperti paparan tadi, ada kekurangannya itu ditambahkan, kemudian kelebihan-kelebihan dari temannya itu ditambahkan. Nah, jadi masing-masing kelompok ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi silakan ditambahkan hasilnya tadi. Kalian mencatat hasil diskusi temannya tadi kan? Iya. Nah, silakan dicatat, dilengkapi atau diperbaiki kalau masih ada yang salah. Dari hasil tadi, dari hasil presentasinya tadi, mana yang kurang itu diperbaiki, dianalisis, kemudian evaluasi, mana yang salah, mana yang benar atau mana yang kurang. Silakan. Dari hasil tadi kan, ketika temannya memaparkan, ada yang kekeliruan kalian, kemudian temannya ada yang lebih lengkap, nah itu kalian catat ya, nah itu dimasukkan dalam hasil diskusinya. Baik. Nah, sekarang kalau sudah selesai memperbaiki hasil diskusinya, sekarang kita menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal, laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari itu ada dua, yaitu ada cepat dan ada yang lambat. Kalau seperti tadi, misalnya yang lambat, nah, yaitu tentang pembusukan buah. Bagaimana supaya pembusukan buah itu lajunya lambat? Taruh di dalam kulkas.
itu untuk mencegahnya ya. Berarti biar reaksinya berjalan lambat. Nah, kemudian tujuan yang kedua kan kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, dari hasil tadi atau dari pemaparan tadi bahwa ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu. Pertama itu adalah konsentrasi. Di mana semakin tinggi konsentrasi maka laju reaksi akan semakin cepat. Sebaliknya, nah, kalau konsentrasinya lemah atau rendah maka lajunya akan semakin lambat. Kemudian yang kedua itu adalah suhu. Yang mempengaruhi laju reaksi yang kedua itu adalah suhu. Contoh tadi kita mau melarutkan gula, misalnya volumenya sama, massa gulanya sama, tapi yang membedakan nanti ada yang pakai air dingin sama air panas. Mana yang lebih cepat larut? Air panas. Jadi yang mempengaruhi cepat lambatnya juga termasuk suhu ya. Semakin tinggi suhunya, laju reaksinya semakin cepat. Sebaliknya, semakin rendah suhunya, laju reaksinya semakin lambat. Kemudian yang ketiga itu adalah luas permukaan. Luas permukaan, contohnya misalnya kayak tadi, kalau kita mau minum obat, ada yang pakai tablet atau pil, nah bahasanya. Kemudian ada yang pakai bubuk. Kalau kita larutkan dalam air, jadi mana yang lebih cepat larut? Yang bubuk apa yang tablet? Bubuk. Karena semakin luas permukaannya, partikel-partikelnya akan semakin banyak yang bertumbuk, sehingga lajunya akan semakin cepat. Jadi yang lebih cepat itu adalah yang luas permukaannya lebih luas. Ya. Kan kalau luas permukaan yang tablet itu kecil, hanya beberapa partikel nanti yang saling tumbuk-tumbuk. Kalau dalam bentuk bubuk nanti semuanya bisa bertumbuk, gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah katalis. Katalis itu fungsinya apa? Mempercepat terjadinya reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi. Itu katalis. Katalis itu mempercepat terjadinya reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Tujuan kita yang ketiga tadi yaitu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita membuat kopi biar cepat larut gulanya, tinggal kita pakai air panas. Nanti kalau kita pakai air dingin lama kan, sedangkan kita pengen cepat-cepat mau minum. Nah, jadi itu untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi laju reaksi apa? Laju berkurangnya konsentrasi. Iya, laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau preaksi. Nah, kemudian faktor-faktornya ada konsentrasi, luas permukaan, suhu dan katalis. Penerapannya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian pada hari ini, pada materi laju reaksi, maka Pak Guru akan menguji kalian dengan soal yang sudah Pak Guru buat. Jadi, ini untuk menguji individunya. Jadi, kalian harus kembali duduk ke tempat masing-masing. Tidak berkelompok lagi. Silakan. Baik, kalau kalian sudah duduk ke tempat masing-masing, silakan siapkan pulpennya, tutup bukunya. Nah, bukunya ditutup, jangan dinyontek lagi. Tutup bukunya, nanti ada soal yang Pak Guru kasih. Silakan, udah ditutup. Oke, Pak Guru berikan satu-satu. Baik, silakan tulis nama sama kelasnya. Kemudian jawab soal yang sudah Pak Guru berikan. Waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan.
Baik, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan jawabannya ke depan. Insya Allah dengan Bismillah dan diakhiri Alhamdulillah. Jangan lupa tulis nama sama kelas. Baik, semua sudah mengumpulkan? Nah, sekarang Pak Guru pengen mengetahui proses pembelajaran hari ini. Menurut kalian proses pembelajaran hari ini bagaimana? Baik. Apakah menyenangkan atau tidak? Berarti kita lebih senang belajar seperti ini ya. Apa permasalahan yang kalian dapatkan selama pembelajaran tadi? Yang lain apa? Apakah ada kesulitannya ketika menjawab soal? Saran dari kalian apa untuk materi hari ini, pembelajaran hari ini? Ada yang mau kasih saran? Teruslah pakai layar tancap. Oh, berarti senang pakai layar tancap ya? Nah, sambil menonton video ya? Oh, gitu. Berarti lebih senang kalian menonton video daripada membaca gitu ya? Oke, berarti pembelajarannya harus menggunakan media nanti. Iya, memang ya. Apalagi? Ada? Sudah? Oke. Baik, kalau gitu, nah untuk materi selanjutnya, ini kan pertemuannya ya, karena sebentar lagi waktu kita sudah habis. Jadi untuk materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang lanjutan materi ini, yaitu persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Silakan ketua kelasnya bimbing temannya untuk berdoa. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita cukupkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kalian boleh pulang.